pemirsa Wahyu Kobuno Personal Channel yang berbahagia. Sebelum kita lanjutkan kedatangan buatan baru hari ini, kami sampaikan salam kedatangan Rahayu. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Suci Kanjeng Rama Sokro atas limpahan pengalaman dan tuntunan pada malam hari ini. Wahyu Kobuno Personal Channel bisa hadir kembali di tengah-tengah kita semua dalam rangka acara Wedar Sabtu Jati dengan judul Kali Irah-irahan Tatanan Patra Kunci harus duduk di atas kursi. Sebagaimana kita ketahui bersama pada saat Romo Mijil kemudian Mijil Hadi Putro berada di atas kursi. Ini bukan serta-merta atau istilahnya hanya bersifat lahiriah saja. Ternyata di balik itu ada hal yang betul-betul perlu kita ketahui bersama tentang sanipan babakan kursi itu sendiri. Artinya begini, kenapa tepatnya pada saat Putra Patra Kunci, Pauling Mijil dan seterusnya, atau pada saat Mulyasmo, putra diwajibkan duduk di atas kursi, kakinya rapat, kemudian tangannya merapat dan yang lain. Bersama kita pada malam hari ini atas pangestunya Romo Gusti Kang Suci, pada malam hari ini kita kedatangan kadang kita dari Surabaya, Mas Putra Sukmana kedatangan ke Tulungagung dalam rangka wujud Tresno Welas Asih. Kedatangan jauh-jauh dari Surabaya kita bisa ketemu, mengumpul, kedatangan sarasian gosok filosofi ulang yang akhirnya nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya Mas Putra yang datang jauh-jauh dari Surabaya atas pangestunya Romo siap, kemudian dengan penuh Tresno Welas Asih bisa bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam Mas Putra, Rahayu. Bersama kita juga ada Bobo Sabar, Mas Arif, Bobo Pakuro, Bobo Lili. Yang satu ini adalah tim kreatif kita, Mas Riki, yang selama ini hanya berada di belakang kamera, dalam arti sebagai tim kreatif, kameramen, editor dan yang lain. Sekarang kita perkenalkan, beliau adalah tim kita yang luar biasa, di usia muda sudah betul-betul kreatif membantu kita dalam rangka kesuksesan konten, sehingga apa yang kita harapkan nanti, satu kaitannya dengan penyebaran ajaran ulang mulu, kemudian ajaran melalui IT ini bisa berjalan atas pangestunya Romo dengan buah tangan pikiran jerih payah pemikiran Mas Riki bersama Bobo Sabar, akhirnya betul-betul bermanfaat bagi kita semua dan Putra Romo dimanapun berada pada umumnya. Terima kasih. Yang pertama kita mintakan pengertian atau bagaimana filosofinya ketika Putra Patra Kunci lebih baik atau dulu Romo pernah paling sabdo harus di atas kursi. Kita mintakan penjelasan dari Bobo Yeri yang pada malam hari ini senantiasa dengan penuh keikhlasan memberikan ruang waktu, tenaga dan pikiran serta Tresno Welas Asih kepada kita semua, memberikan tempat dengan penuh keikhlasan dan sebagainya. Mohon penjelasan kepada Bobo Yeri kados pundi wadinipun atau merdinipun ketika Patra Bedah lonjah wonten kursi. Matur suwun, monggo kita pangandikan kula semangaken aturaken salam kedatangan Tresno Welas Asih. Romo semua tarik dawuh mudah-mudahan dan terus dulu menarik patra Mijil Pauling Mijil itu sudah nunggu wonten ing kursi menika wonten maknanipun. Menawi Romo dawuh pasti wonten maknanipun
jelas namun nen-nen. Terus wonten maknanipun. Lungguh niku pun mapan. Kursi niku kursi siji kanggo siji tumuju marang siji menika Gusti ingkang Maha Suci. Lungguh kursi. Kursi niku maknanipun kali niku kuasane une urip karen luhur tese suci ini ingsun ilmu duwe wonten kuasane urip roh suci ingsun wonten malih kuasane urip roh sejati ingsun wonten malih kuasane urip rose sifat ingsun niku ngandhapipun budi kalian para kakang sedaya. Dados unen-unen namung dados unen-unen menawi boten pun olah raosipun nggih namung unen-unen. Pripun monggo pamanggihipun para kakang itu enggak Bapak Patmono ini leres dari Mas Geri Bapak menika atasipun patra kunci wici kawing cingkir kedah wonten dan kursi menika kados ingkang dawuhaken Mas Geri wau kursi itu kursi siji ngadep marang Gusti ingkang Maha Suci. Kira sampun terus. Kok mbok pilih upami enten pamanggih terus kaya kula patrap terus lenggah sah napa boten. Nek pun maknane men kados ngaten menika lenggah wonten tikar lenggah wonten sakinggiling watu lek maknane kados ingkang dipun aturaken kados manjari kawula sampun leres nggih kita menika patra wonten sak dhuwure watu wonten sak dhuwure tikar artinya mumpun madhep ingkang kados dipun aturaken manjari madhep kursi siji sing diadepi namung setunggal Gusti ingkang Maha Suci kula lebih ngaten kula sangat setuju sekali bahwa apa yang pemanggih Mas Yeri itu kursi siji ngadep ingkang Maha Suci utawi kursi menapa Mas Yeri kuasane urip roh sejati ningsun kuasane urip rasa sejati ningsun kuasane urip rasa sifat nggih niku berarti upami wonten mbah lek ngono lek ranging kursi berarti patrap niku mboten Islam berarti boten menika masih wonten dhuwure tikar wonten panger marang niku ingkang dipun maksudaken ngaten kula langsung ronjong sanget menika pangertosan anu pamanggihipun Mas Yeri ingkang nanti saking kadang sepuluh ini ngaten kula ngaten Mas Arif Mas Putra betul ngaten nggih cocok nggih napa salin kanggen pamanggih kajian seperti apa yang ketika dengan kan Romo dulu ya pada saat Nyuwun Yasmo itu selalu duduk di atas kursi kayu jati. Sekarang di dalam Injil di Gunung Sama masih ada kursi yang belakangnya ada tulisan Injil itu setiap putra Nyuwun Asmo di sana mesti disuruh duduk di situ. Nah, pakemnya pada saat itu putra selalu dia suruh menghadap ke timur dan Romo menghadap ke barat. Jadi ada depan begitu.
kesaji ora itu gumantung teko rasane, tapi pakemnya pada komunikasimu kesaji itu pasti seperti Senen Paingan. Nah, kalau kita dengarkan penjelasan beliau Bobo Yeri tadi ya, kajian apa intelektualnya seperti apa Mas Arif? Monggo terus saya tambah gaya nih. Ini sejauh pengamatan kami, sejauh pengamatan saya tentang apa bahwa Kulomo dalam hal prosesi-prosesi atau apa ya ritual-ritual yang dilakukan itu memang selalu mempunyai arti dan makna yang begitu amat sangat luas dan dalam. Nah, saya juga semua juga sepakat bahwa kursi yang kita maknai bahwa uang saning urip rasa sejati ingsun. Artinya dengan kita patrat pikiran fokus pada istilah itu, kemampuan kita untuk menjangkau sang maha hidup atau kemampuan kita untuk menjangkau sang hidup sejati itu lebih lebih cepat. Ada penegasan tadi kursi itu posisi itu ya. Nah, itu lebih fokus penegasan bahwa kursi itu adalah posisi. Jadi memang komponen-komponen yang mengelilingi kita dalam hal menjangkau sang maha hidup ini, dalam menjangkau urip ini memang harus kita fokuskan pada sesuatu yang tunggal. Jadi ketika kita menemukan atau kita menggali bahwa kursi itu adalah mempunyai arti dan makna yang begitu sangat dalam itu justru malah menambah kekhidmatan kita. Proses peningnya itu menurut rasa kami juga sarujuk. Karena begini kan Mas Arif ya, mata kunci itu sikil rapat, dengkul rapat, tangan rapat. Ingat di atas kursi akan lebih cepat mencapai itu ya. Artinya yang duduk di tikar kemudian nongandap dan yang lain mungkin kondisional juga tidak apa-apa. Yang penting posisinya tidak apa-apa. Cuma filosofi kenapa Romo ketika menjauhi putra itu di atas kulit ternyata maknanya begitu besar. Karena mencapai itu kan begitu besar. Sekarang monggo Mas Putra, kita sudah ketemu di Sombuyon bareng kekadangan dari Surabaya numpak Pelita Indah sampai di Tulungagung ya, jam 1 nyampe di Tulungagung, digojekan kekadangan yang pada mutlak Pangestunya Romo Mas Yeri yang di Blitar. Ternyata ketika kita sulit itu sudah di rumah dan dengan ikhlas nanti kita datang untuk kekadangan seperti ini. Luar biasa mantus monggo enjoy mawon nitip kesuatan Bobo Yeri, Bobo Fatmono, Kang Mas Arif, Bobo Sabar. Kesannya terus waktu pengen dengan dalke ketika berangkat dari Surabaya itu kagelarke rasa jenengan di malam yo biar mawon nyantai santai. Kalau menurut saya ini kekadangan, saya belum pernah menemui kekadangan kayak di Tulungagung ini selama di Surabaya. Artinya gitu. Karena mungkin faktor kesibukan juga pergaulan juga terbatas. waktu Iya, sejak jarang banyak yang kenal karena juga banyak. Ya saya rasa kekadangan di Tulungagung ini sangat bagus sekali. Semuanya berikut santoso, orang gedeno, angin-angin dewi-dewi. Jadi ketemu rasa antara kadang satu dan kadang lainnya, ketemu terus menjadikan dalam forum sharing ini akhirnya gaduh klop. Ada sesuatu yang mungkin bisa yang sampaikan lagi konten kita dari Tulungagung. Selama Mas Putra kekadangan di Surabaya kan banyak yang terjadi perbedaan pendapat.
ada mungkin satu hal yang bisa dibicarakan di keadaan kita ini biar nanti yono manfaatnya kangge panjenengan dan ada manfaatnya bagi kita. Ya kalau rasakan tolong aku ini, ya kalau gitu, anu nih, apa? Jadi nggak ada rasa kadang ini karena pakai istri Romo, kalau sambut kosornya terbukti. Kekadangan itu kan kita cari di mana tempat yang bisa sambut sama Tuhan. Betul, sambung terus. Yang pun orang lain, apa tuh perlu diteruskan kan tadi ini malah orang itu. Kekadangan kan nyiptakno ketentramane para putra. Sanes istilahnya sanes nyiptakno angkara murka. Ya gitu. Nyiptakno iki aku sing paling bener itu kowe sing paling salah. Kan kadang-kadang nek kok. Iya tadi guyub nih. Nggih, yang kula wis kekadangan niku nggih ngoten. Apa? Saling berbaur, menyatukan pendapat, disatukan, kalau jadi satu, bukan bahas egonya masing-masing, yang satu minta ini, yang satu minta ini, yang satu minta ini. Akhirnya nggak ketemu semua, akhirnya malah jadi debat, gak karu-karuan. Akhirnya malah jadi padu. Sama sesama putra kan kalau padu nggak baik, sedangkan gawe Roma aja kita sama wantah pun nggak boleh padu. Oh ya, boleh putra, ya kan? Kasarnya kan ngoten. Iya. Kali wantah mawon mboten, kali selain putra kita mboten angsal madu kamu angkara murka. Kemudian pada putra iki. Malah kira tentrem ya. Nggih, malah tambah tentrem. Ada satu dua hal kesaksian Mas Putra ketika setelah jadi putra dan sebelum jadi putra. Artinya hal yang menurut penjenengan luar biasa, Pangestu Rama turun ke panjenengan diparingi jenengan yang bisa panjenengan rasakan, kemudian meningkatkan keyakinan panjenengan untuk jadi putra yang lebih baik. Ada hal yang menarik menurut Mas Putra ketika berjalan sekian tahun dari 2014 sampai sekarang. Ada hal yang menarik, kemudian yang sedih, yang akhirnya bisa menjadi gini. Jadi kadang-kadang baik di semua wilayahnya, para pemirsa yang profesional channel ini kan akhirnya bisa istilahnya cara sehat bersama, kadang-kadang kemudian bisa ketemu. Wah, ini bagian dari bahasanya Ramadhan Nova Seksen gitu ya. Mungkin monggo kadang-kadang pemirsa di Wahyu Kebono Channel ada pesan-pesan khusus sehingga ketika jadi putra nanti lebih mantap, lebih yakin, kemudian lebih mudi bener atau membuktikan ke pemirsa semua. Iya, pesan saya pokoknya satu, kuncinya itu di putra itu hanya satu. Jalankan laku kunci, pemindah dengan bacaannya kunci itu sesuaikan, hanya itu aja. Dan jangan pernah bosan atau berhenti membacanya sampai ketemu rasanya, sampai benar-benar ketemu apa yang kau inginkan. Yang diinginkan putra kan hanya satu tonton. Kalau sudah ketemu tonton, ya juga jangan berhenti karena kamu statusnya masih putra Romo, terus saja. Nanti bakal dapat apa lagi, kita kan nggak tahu ke depannya, ya kan? Setelah dapat tonton dapat apa lagi? Selama suwita yang alam dumadi. Ya, selama kita masih urip, masih lungguh, ada di raga kita, ada di badan kita. Jangan pernah berhenti membacanya. Terima kasih Mas Putra. Monggo Kang Sabar, ada yang mau didiskusikan dengan Bobo Yeri dari pengalaman Mas Putra tadi. Mungkin Pak Sabar sudah punya sedikit cerita atau banyak cerita tentang setelah jadi putra. Monggo. Kalau dilanjut mawar. Wah, jelas cerita Mas Putra. Kita meminta kesimpulan dari Bobo Yeri tentang sampaikan kursi tadi, juga berdasar terakhir dari Bobo Parmono agar nanti kadang-kadang di semua wilayah dalam kita ini napai lagu itu orang bakal kleru atau orang bakal salah satu. Bobo Yeri kemudian salah jangan Bobo Parmono. Jadi sambung juga kan yang penaturakan Bobo Sahabat Loro pilih Koda Romo nyuwunaken asma sejati Romo Nugro itu menjadi promotor itu
amargi kursi itu kan kuasane urip roh suci ingsun. Nggih. Terus niku sadèrènge dados menunggu niku kan roh suci niku kan ya tumurun. Nah, niku yang tumurun niku kan standby lain niku pun nganang-nganang niku. Dados anu patus roh. Terus niku awal purwa dumadi ini kan saking niku roh suci niku betul. Terus niku pun jumbo kalian dalipun Rama mari nyuwun matur kita niku pada kursi. Terus mungguhipun wonten kursi. Pripun pamono pamono aturipun masuk sedaris. Untuk selanjutnya kepada kadang-kadang putra Rama dimanapun berada, sudah waktunya kita ini nyungsang tahun balik dari jagat raya. Kepada kadang-kadang putra Rama, jangan hanya bangga bisa membaca kunci, disuwun ke asma kadang jangan sebatas itu. Kita sudah menghadapi situasi yang tidak menentu. Jadi tinggalkanlah hal-hal negatif sebelumnya. Putra Rama mulai sekarang harus sudah berani nyungsang tahun terbalik gelar catatannya. Hanya itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kadang-kadang putra Rama. Tinggalkanlah hal-hal yang kurang baik sebelumnya dan lakukanlah, bertindaklah sesuai dengan lakune satrio sejati. Aja bangga jadi satrio sejati, tapi tidak diruntung satrio sejati saka ngendiku. Saka mbono kering apa satrio saka Banjar Juput. Kalau bisa kita setidak-tidaknya ya jadi satrio saka Bangkawati atau saka Madukara. Hanya itu pesan saya, salam saya kepada kadang-kadang semuanya. Rahayu. Untuk kepada Mas Arif, harapan kepada generasi muda terus jadi penerus. Sekarang banyak kadang-kadang sepuh, nanti akan masuk kepada era kita. Harapan kepada putra-putra penerus seperti apa, monggo Mas Arif? Satu kata mardika. Karena mardika itu atau merdeka itu lepas pikiran kita dari belenggu pikiran-pikiran atau hal-hal yang menyiksa atau memaksa kehendak hati nurani. Nah, sehingga dengan mengamalkan atau menghayati ajaran Roma itu kita menemukan kemerdekaan dalam hati nurani atau rasa kita. Itu menurut kami sesuatu yang begitu amat sangat membuka kebuntuan atau ketumbulan pola pikir kita di masa ke depan. Terima kasih Mas Arif, begitu luar biasa. Pada intinya kita bersama itu, artinya kita tidak terbelenggu dengan satu doktrin atau panatan yang membelenggu kita untuk merdeka berbeda kali. Matur suwun Bobo Yeri, matur suwun Bobo Parmono, Mas Arif, Mas Luka yang sudah menunjukkan terus aslinya kepada yang Tulung Agung. Kekurangan apapun yang ada di Tulung Agung kami mohon maaf, semoga ini bermanfaat dan suatu saat kadang-kadang Tuhan menceritakan sonjol kadangan ke Surabaya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bobo sabar, Mas Ripi. Terima kasih pemirsa Wali Bobono Channel. Terima kasih seperti ini tadi kadangan yang kita laksanakan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentang mata kunci di kursi, bata kunci dan seterusnya sudah dijelaskan
kuasane urip roh suci ingsun. Nah, artinya sesuatu yang luar biasa yang bisa kita kaji. Pak Mono tadi menjelaskan tentang wis titiwanine satrio sejati kudu wani sungsang bono balik. Mas Hari menyampaikan kamardikan rasa Jawa belenggu marang babagan yoga sehingga rasa bisa wening nalika ngadhep pangwasan Gusti. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, kaluputan ini Kirono paling mangapura, yen ana keluwihan ini murni saling pangestina Allah. Terima kasih. Saya sampaikan salam kedatangan Putra Romo. Rahayu Tresno Welas Asih. Rahayu.